Hai, selamat pagi jelang siang. Apa kabar hari ini teman-teman hebat? Apalagi kalau hari Selasa biasanya yang duduk manis di depan TV jam segini nonton JTV adalah teman-teman SMP. Wah, siapa yang di sekolah paling suka pelajaran seni budaya khususnya melukis? Karena kalau teman-teman pada angkat tangan nih, wah pas betul. Hari ini kita akan belajar untuk melukis bersama dengan guru seni budaya dari SMP Negeri 10 Surabaya, Pak Mantri. Baru kali ini saya tahu Pak Mantri tapi profesinya seorang seniman pelukis. Pak Mantri, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini gimana? Wah, sehat-sehat saja. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Jadi kita mau belajar melukis hari ini, Pak. Iya. Melukis apa? Hari ini sebenarnya kalau kita bicara melukis, ya itu 4 yang mestinya kita selesaikan. Antara lain pemandangan, benda, binatang, dan manusia. Tapi kali ini yang paling mudah dulu, yaitu menggambar natural pemandangan alam. Zaman saya dulu waktu SD, Pak, jujur saya paling suka gambar 2 gunung. Di mana di tengah ada jalan, lalu kemudian ada sawah, dan atau pantai. Hari ini kita menggambar yang tidak mainstream ya, Pak. Kita menggambar pemandangan yang unik. Iya, yang unik nanti kita coba. Tapi sebelumnya kita terangkan dulu bagaimana menggambar itu dengan cara yang mudah. Karena menggambar ini akan menghilangkan rasa sakit, rasa stres, kecewa, tekanan. Kebetulan kita kalau bekerja sehari-hari banyak tekanan dari luar, maka perlu kita menghibur diri dengan cara melukis. Dan bagaimana melukis itu supaya cara kita ini dapat dengan mudah kita lakukan. Nah, ini yang akan kita bahas di sini nanti. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Iya. Saya dan Pak Mantri tetap menjaga jarak. Kita ingat-ingat pesan Ibu teman-teman ya, harus menjaga jarak untuk bisa menanggulangi pandemi. Oke, Bapak silakan, monggo. Ya. Kita masuk ke materi? Materi. Ini dia. Nah, ini. Mengapa kita hidup ini perlu pembekalan untuk menggambar atau melukis, perlu dibekali itu. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini setiap orang itu pasti terjadi suatu konflik di dalam dirinya, terjadi masalah di dalam dirinya itu. Ada gejolak. Mulai dari kecil, sedang, kemudian sampai besar sampai tua. Oleh sebab itu untuk dapat mengatasi hal itu, maka kita perlu diselingi dengan cara kita melukis atau menggambar ini. Ya, ini supaya kita tidak stres, supaya kita dapat hidup itu lebih fresh, lebih tenang ya, karena gejolaknya itu diungkapkan, tidak disimpan seorang tidak diri. Disimpan di dalam perasaan kita. Oke, itu nomor 1 ya. Kemudian Pak? Kemudian berikutnya. Nah, slide berikutnya. Ya, ini pengertian menggambar dan melukis perlu saya terangkan. Apa itu menggambar dan apa itu melukis? Melukis dan menggambar itu sedikit ada beda. Kalau menggambar itu apa yang kita lihat ya di alam ini, baik itu benda, baik itu bangunan dan lain-lain, itu langsung kita tangkap kemudian kita tiru, biasanya seperti itu. Dan tidak melibatkan begitu banyak ekspresi di sana. Inspirasi tidak begitu banyak dilibatkan atau image tidak terlalu banyak dilibatkan. Tapi kalau melukis itu kita di dalam menggoreskan gerakan-gerakan tangan kita itu dengan alat, itu disertai dengan imajinasi kita, ya, dengan emosi kita, ide kita, gagasan kita. Maka di sana timbul anak-anak banyak aliran yang masuk di sana. Ada aliran yang nyata dan aliran yang tidak nyata. Atau kalau dalam istilah melukis itu ada aliran figuratif, ada figurnya, ya yang kelihatan. Tapi ada yang non figuratif, yaitu seperti aliran abstrak. Nah, ini yang disebut dengan non figuratif di dalam suatu aliran lukisan. Nah, itu. Mari kita lihat berikutnya. Selanjutnya? Ya. Di dalam menggambar kali ini Pak Mantri akan membahas masalah bagaimana cara melukis yang sifatnya itu kita gambar bentuknya figuratif, nyata dulu. Ya. Nah, ini untuk dapat membuat gambar yang nyata itu perlu kalian ketahui hal-hal yang 5 ini yang paling prinsip di dalam menggambar. Yang pertama adalah unsur
unsur seni lukis yang perlu kita kenal. Apa unsur-unsur seni lukis itu yang kita kenal? Yang pertama itu adalah setiap orang yang akan mau menggambar harus mengenal garis. Kemudian harus mengenal bidang. Apa itu bidang? Bidang itu gabungan dari garis. Contoh kalau kita bisa melihat, garis itu ada beberapa macam. Misalnya garis lurus, garis lengkung, garis bergelombang, ya, garis patah. Kalau kita mau membuat misalnya pemandangan alam, yaitu berupa gunung, ya, kita memerlukan garis patah ini, ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pegunungan misalnya. Ya, kalau kita mau menggambar pohon, itu diperlukan garis-garis yang lengkung ini, ya, seperti misalnya, dan garis lurus. Kita beri contoh misalnya, kita hapus sementara ini, ya. Garis lurus. Kemudian garis lurus lainnya. Garis lurus yang lainnya. Sampai kemudian nanti apa ini? Ini adalah batangnya dulu kalau kita mau menggambar. Kemudian kita mau membuat pohonnya. Lengkung-lengkungan daun-daunnya. Kelompok-kelompok daunnya. Wah, Pak Mantri, ini baru awal dengan memanfaatkan beberapa garis dasar yang sudah kita harus kuasai di awal. Tapi sudah sangat menarik sekali, teman-teman di rumah pasti penasaran bagaimana kelas melukis hari ini bareng Sinau Nang Oma. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kalau teman-teman di rumah belum sempat menyiapkan seperangkat alat melukis, jangan khawatir. Sekarang menyimak dulu penjelasan dari Pak Mantri, Guru Seni Budaya SMP Negeri 10 Surabaya, supaya nanti pada saat praktek sudah jelas semuanya. Pak Mantri akan lanjut menjelaskan kembali. Monggo Bapak. Baik anak-anak, ini akan kita lanjutkan yang terkait dengan masalah garis. Tadi sudah kita mulai dari titik, kemudian garis. Garis itu kalau kita gabung-gabung menjadi satu bidang. Seperti contohnya kita menggambar pohon ini. Kemudian menjadi bentuknya dinamakan pohon. Kemudian kita perlu mengenal ruang. Nanti kalau sudah digambar keseluruhan, nanti terjadi satu ruang, ya, ruang pemandangan namanya. Ada dimensi. Kemudian ya, baru kita warnai. Wah, itu akan lebih menarik lagi. Nanti kita akan membahas segmen warna ini. Kemudian tekstur itu nanti pengenalan alat. Ada orang yang menggambar itu ada ketebalannya, itu yang disebut tekstur namanya. Ada yang halus, itu teksturnya halus. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, seseorang pelukis itu harus mengenal yang namanya gelap dan terang. Karena gelap dan terang ini akan memberikan hidup dari suatu lukisan nantinya. Pak Mantri nanti akan mencoba untuk melukis dengan seperangkat warna yang ada di sini. Kita coba dengan warna itu apakah menarik. Mungkin nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Next. Oke, bikin penasaran. Slide berikutnya. Udah siap-siap nih teman-teman berlatih melukis bersama Pak Mantri. Nah, selanjutnya ini Pak. Kemudian berikutnya, yang perlu dikuasai sebagai seorang pelukis, kalau kalian ingin menggambar, yang kedua ini adalah paling prinsip, yaitu cara untuk melukis itu dengan baik. Yang pertama harus dikenal kesatuan. Kesatuan itu menyatukan daripada satu bentuk yang kita buat di dalam satu lukisan ini menjadi satu kesatuan sehingga dia itu terangkai dengan bagus. Contohnya, kalau kita mau menggambar pohon, menggambar gunung, mungkin ada jalan di sini, ada jalan ya. Nah, kemudian seperti ini jalannya, ada sungai mungkin, sungai. Nah, di sini ada sungai. Nah, ini sungai. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan ya antara masing-masing unsur ya. Pohon, gunung, dan jalan dan sungai dan jalan. Nah, ini misalnya di sana ada sawah, ya, ada sawah. Nah, ini ada kesatuan. Jadi tidak terpencar sendiri-sendiri. Nah, nanti kita coba untuk membuat suatu karya yang nanti akan digambarkan di situ. Nanti dalam bentuk yang menyatu. Kemudian selaras, harmonis. Harmonis itu bagaimana cara menyaputkan warna. Ya, menyaputkan warna tidak langsung warna itu dari warna yang kemudian
terang langsung menjadi gelap. Nah, ini kurang baik. Jadi harus harmonis. Kemudian kontras. Kontras itu ada bayangan. Jadi nanti pengaturan bayangan itu kalau hijau, misalnya daun, itu kalau kena sinar dari arah kanan, maka yang kanan itu harus lebih muda daripada yang kiri. Nah, itu kontras namanya. Kemudian ritme. Jadi ritme itu seperti membuat semacam hal yang wajar di dalam suatu model gambar, ritmenya. Jadi kalau di atasnya gunung, ini langit misalnya atau awan, kemudian di bawahnya itu bagian tanah itu ada jalan, kemudian ada sungai, itu ritme. Jadi tidak ngawur. Nah, kemudian gradasi. Gradasi di situ adalah cara memberikan warna yang halus dari warna terang menuju ke warna gelap, dari warna gelap menuju ke warna terang. Nah, itu gradasi. Kemudian proporsi. Yang dimaksud proporsi ini adalah kesebandingan. Jadi kalau kita mau menggambar benda ya atau menggambar pemandangan, segmen kita ini adalah pemandangan. Gunung itu harus di atas tanah. Ini batasnya, horizon. Jadi di garis horizon ini biasanya terletak gunung. Di bawahnya itu tanah. Misalnya apa? Sawah, misalnya itu jalan, sungai, dan kemudian kalau mendekati pada diri kita paling dekat itu harus lebih besar. Ya. Nah, itu misalnya pohon. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan itu kalau kita membuat pohon di samping kiri, nantinya kita juga harus membuat pohon di samping kanannya supaya nggak berat sebelah. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan tentang prinsip-prinsip seni. Kemudian yang berikutnya, yang slide nomor berikutnya, next. Ya ini, mengenal alat bahan dan media di dalam menggambar atau melukis itu penting. Ya. Karena apa? Yang disebut alat ini adalah berpengaruh sekali kepada media apa yang akan kita pakai. Misalnya kalau kita memakai media itu adalah tempat untuk kita gambar, misalnya dari kertas, maka kita perlu membuat daripada bahannya itu air, ya, cat air, atau mungkin krayon atau pensil warna. Tapi kalau kanvas, ya kanvas, maka kita harus menggunakan akrilik, bisa air basisnya, bisa minyak. Nah, itu yang disebut dengan mengenal bahan dan alat. Ya, next. Kita lanjut. Jadi prinsip-prinsip alat bahan termasuk sekarang teknik Ya, atau cara ini menggambar. Ya, di dalam gambar ini atau melukis ini perlu ada teknik. Ada yang disebut teknik dusel, teknik akuarel, dan seterusnya. Yang disebut dusel itu biasanya alatnya yang digunakan adalah pensil. Ya, pensil, bisa pensil warna, bisa pensil hitam. Kemudian digesek, diratakan dengan kertas misalnya. Kemudian akuarel. Ya, akuarel ini air. Basisnya adalah air. Jadi banyak airnya. Dari warna itu warna seperti ini, ya akrilik itu bisa kita gunakan basisnya itu akuarel. Bisa plakat juga. Plakat itu tebal. Nah, tebal. Kemudian arsir. Jadi kalau biasanya teman-teman kita itu menggambar komik, gambar teknik arsir bisa. Kemudian palet. Kalau palet itu pakai ini, pakai cetok seperti ini kecil, ya, teknik palet, tebal. Jadi langsung ditempelkan di kanvasnya. Kemudian ada teknik yang timbul, ya, timbul itu biasanya menggunakan alat, memakai tangan, kadang-kadang itu ditempelin. Jadi nggak menggunakan alat seperti ini. Kesannya 3 dimensi ya, Pak ya? 3 dimensional. Ya. Ada yang airbrush. Airbrush itu pakai semprot gitu. Nah, ini. Pak Mantri, ini makin bikin penasaran nih teman-teman di rumah. Tapi kita harus jeda dulu. Teman-teman, setelah ini kita lanjut melukis kembali bersama Pak Mantri. Jangan kemana-mana. Langkah pertama dalam menggambar dan melukis sudah kita pelajari. Sekarang kita lengkapi dengan langkah kelima. Apa itu, Pak Mantri? Langkah kelima ini di dalam melukis atau menggambar,
kita ini perlu adanya ide dan gagasan. Apa yang akan kita rencanakan untuk kita mau gambar di sana? Tema apa yang akan kita coba untuk kita gambarkan di dalam satu media itu, baik media kertas, media kanvas, atau media tembok, triplek dan lain-lain. Nah, untuk itu perlu kita mengenal yang dinamakan mengembangkan ide atau gagasan ini. Yang pertama itu biasanya orang kepingin melukis itu mengambil tema manusia dengan dirinya sendiri. Karena di dalam dirinya sendiri itu mungkin ada konflik, mungkin ada kesenangan, kegembiraan, dan lain-lain. Makanya kadang-kadang dia melukis dirinya sendiri. Mungkin kalau itu aliran abstrak, dia mencoba melukis karena itu benci. Karena dulu pernah ada konflik dengan orang lain, kemudian orang lain itu digambarkan dalam bentuk-bentuk tertentu, perlambang dan sebagainya. Nah, itu manusia dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian manusia dengan manusia lain itu bisa pengembangan idenya itu dia menggambarkan temannya. Temannya itu misalnya dia melakukan suatu pekerjaan dilukis, kemudian dia membuat suatu bentuk-bentuk yang berhubungan dengan orang lain, meskipun itu dikenal atau tidak dikenal. Kemudian yang C, manusia dengan alam sekitarnya. Jadi dia melukis itu, dia mengambil gagasan atau ide objek yang digambar ada sesuatu yang di alam di sekitarnya. Misalnya pemandangan, misalnya bangunan yang ada di sekelilingnya. Itu bisa dijadikan suatu objek lukisan atau objek gambar. Kemudian manusia dengan benda. Jadi benda mati, apa yang dia lihat dalam bentuk benda mati dia lukiskan atau gambarkan. Kemudian manusia dengan aktivitas kegiatan, misalnya di pasar, lalu dia datang, kemudian dia mencoba untuk melukiskan pasar itu banyak orang transaksi, kemudian apa yang dia jual itu digambarkan. Nah, itu bisa juga. Terus yang terakhir, manusia dengan alam khayal. Wah, alam khayal ini apa? Ya mungkin yang ada di khayalannya. Biasanya orang itu suka mimpi. Suka mimpi. Mimpinya kalau mimpi nyata mungkin bisa digambarkan, tapi kadang-kadang mimpinya tidak nyata, bisa digambarkan. Mungkin itu mimpi setan. Ya, mimpi setan. Setan itu bagaimana bentuknya? Ya mungkin digambarkan dalam bentuk-bentuk menurut visualisasinya dia, menurut pemikirannya dia, idenya dia. Nah, itu bisa juga. Nah, ini yang disebut dengan pengembangan ide atau gagasan manusia dengan alam khayal. Ya. Ini kita sudah mencoba mempelajari dan memahami inspirasi yang bisa datang dari mana saja teman-teman, termasuk teknik untuk menggambar dan melukis. Kayaknya ya makin afdol kalau hari ini kita lengkapi dengan langsung belajar melukis. Gimana, setuju? Kita tatap Pak Mantri untuk belajar melukis bersama kita. Boleh ya Pak? Boleh. Mari kita nanti akan mencoba untuk mempraktekkan. Memang di dalam kita belajar melukis ini perlu adanya demo. Sebab kalau kita hanya ngomong tapi kita tidak mempraktekkan, itu pikirannya nanti bagaimana cara-cara yang efektif untuk membuat suatu bentuk gambar itu bisa kita nikmati untuk kita coba, kita contoh. Nah, itu Pak Mantri, perlu. Itu menarik sekali, sekaligus memicu pertanyaan dari teman-teman pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan program Sinaunang Omah, karena ada yang sudah mengirim pesan via WhatsApp ke 0823 389 9899. Rupa-rupanya ada yang menyapa sekaligus menyampaikan pertanyaan. Kita baca dulu pesannya. Ini dia. Hap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Fadila dari SMP Negeri 10 Surabaya, kelas 9E. Mau tanya nih ke Pak Mantri, apa perbedaan antara keselarasan dan kesatuan dalam menggambar? Dan bagaimana cara mewarnai gambar supaya hasilnya bagus, Pak? Oke. Nah, ini kita jawab satu persatu ya, menarik ya kita pertanyaannya. Menarik ini. Keselarasan itu anak-anak terjadi pada misalnya goresan. Jadi goresan atau pewarnaan. Jadi pewarnaan itu yang dinamakan pewarnaan selaras itu dia menggoreskan warna atau menyaputkan warna itu mulai dari warna mungkin yang terang menuju ke gelap itu tidak terlalu kontras. Jadi perlahan-lahan mulai hijau muda, hijau tua, kemudian menuju ke biru. Nah, ini yang disebut selaras. Ya. Tapi kalau kesatuan itu sudah terbentuk
benda di sana. Nah, benda itu perlu adanya penyatuan. Saya berikan contoh semua. Misalnya ini suatu bentuk benda. Saya kalau menggambar lagi benda di sini, misalnya benda ini di sini, maka dia tidak ada penyatuan. Tapi kalau benda ini saya gambar ya di sini, nah ini saya hapus, ya misalnya ini, nah saya hapus, maka dia ada penyatuan. Lebih menarik daripada dia berjauhan seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan kesatuan dalam gambar itu. Iya. Kemudian bagaimana cara mewarnai gambar agar hasilnya bagus? Nah, ini. Kalau kalian kepingin mewarnai, kadang-kadang memang orang membuat sket itu bagus sketnya. Ya. Tapi setelah diwarnai, terus gambar itu jadi jelek. Betul. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus mengenal yang tadi itu namanya gradasi. Gradasi itu ditentukan dari yang namanya sinar. Sinar ini bisa sinar matahari, bisa sinar lampu. Ya. Nah, sinar itu biasanya kalau sinar itu datangnya dari sebelah, tentukan sebelah kanan apa sebelah kiri. Ya, kalau sebelah kanan maka dia ini harus warnanya gelap. Sisi sebelah kiri akan gelap karena sinar datang dari kanan. Kalau ini diarsir ya, nanti kalau diwarna, nah ini gelap. Nah, gini gelap. Ini juga begitu. Nah, ini hanya sekedar contoh aja. Ya, hanya sekedar contoh aja. Nah, maka kalau sinarnya dari sebelah kanan, maka dia yang terang itu sebelah kanan, yang kiri akan lebih gelap. Nah, itu sebagai contoh yang sederhana dalam pembuatan satu karya lukisan. Menarik, Pak. Ini untuk bicara soal cara mewarnai gambar agar hasilnya bagus, selain harus memahami konsep warna ya, Pak ya. Iya. Pertanyaan lain, nah ini dari Bapak Mai Yustina atau Ibu Mai Yustina. Terima kasih Pak Mantri, materi yang disampaikan Bapak membuat saya semangat untuk berkarya seni lukis. Serasa mudah dan menginspirasi sekali. Salam budaya. Ternyata dari Ibu Mai Yustina, tim MGMP Seni Budaya Kota Surabaya ya. Iya. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Mudah-mudahan semakin bermanfaat buat semua. Dari SMK Negeri 8 Malang, alhamdulillah. Halo Reza, terima kasih sudah menyapa. Mau tanya, kalau cara menggambar 3D 3 dimensi itu gimana ya? Awalnya gimana Pak untuk bisa menghasilkan gambar 3D? 3D 3 dimensi. Gambar 3 dimensi ini kan sebenarnya gambar. Kalau memang yang disebut ngelukis atau gambar itu bentuknya dua dimensi. Tapi bagaimana cara menggambarkannya itu dalam bentuk 3 dimensi. Supaya nah, 3 dimensi tadi ya sama ini. Yaitu kita kembali kepada sinar ini, bagaimana membuat suatu bentuk itu. Makanya nanti akan untuk membuat 3 dimensi itu dengan baik, maka harus dikenal gradasi ini. Gradasi warna namanya. Nah, ini yang penting. Sebab kalau orang tidak mengenal gradasi warna dengan baik, maka untuk menggambar 3 dimensinya pun akan jelek. Itu. Jadi itu jawaban saya kalau caranya membuat bentuk gambar yang 3 dimensional itu. Itu sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bagaimana gradasi memberikan kesan benda itu hidup ya Pak ya, sekalipun 2 dimensi. Sekalipun 2 dengan dimensi. Adanya gradasi. Iya, jadi dia harus mengenal gradasi. Ini kan kalau diarsir kan nggak ada gradasinya. Ya, tapi nanti kalau kita coba untuk mewarnai itu nanti akan kelihatan muncul kesan 3 dimensinya. Seolah 3 dimensi. 3 dimensinya. Selain ada memainkan perspektif Pak, posisi tadi Bapak bilang kalau dekat itu lebih besar. Iya. Kalau tampak kejauhan itu akan lebih kecil. Oh iya. Perlu dibahas di sini ya. Iya. Nah, ini ya. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan lain yang berdatangan ya, Pak Mantri ini fansnya banyak betul yang bergabung dan bertanya banyak sekali. Terima kasih. Di dalam melukis, kalau kita kembali kepada prinsip kita melukis pemandangan ini ya, maka perlu dikenal ada 2 daerah. Ya, jadi kita kenalkan 2 daerah. Daerah di atas tanah, daerah langit, dan ada daerah di bawah langit yang disebut dengan daerah tanah ini. Di tengah-tengahnya ini biasanya yang namanya garis horizon. Ya. Nah, garis horizon. Terus bentuk benda apa yang ada di atas garis horizon itu? Nah, mungkin bisa kalian ketahui yang biasanya di atas garis horizon itu misalnya gunung, misalnya langit, ya, itu ada di daerah situ. Tapi mungkin kalau dekat dengan kita benda itu bisa ini kita tembus. Karena begitu dekatnya, akhirnya dia
melampaui daripada garis horizon. Tapi kemudian kalau di bawah ini apa? Ini adalah daerahnya tanah, misalnya jalan, sungai, kemudian apa itu sawah dan lain-lain ya. Nah, itu di bawah ini nggak mungkin. Yang namanya sawah itu di atas gini kan nggak mungkin. Betul. Jalan di atas gini nggak mungkin. Jadi itu yang jawaban saya berkenaan dengan perspektif. Nah, perspektif ini makin mendekati garis horizon itu makin kecil. Ya makin kecil. Misalnya kita buat contoh, misalnya kita tadi membuat jalan, dia kan makin mendekati garis horizon itu makin mengecil, kemudian makin mendekat kita akan membesar. Nah ini yang disebut dengan perspektif, ya perspektif daripada proses pembuatan gambar pemandangan itu sendiri. Mudah-mudahan terjawab ya, karena memang harus berlatih. Apalagi sekarang ada teknologi Pak. Kalau bikin gambar digital, seolah-olah bergerak 3 dimensi. Kalau gambar digital enak. Tahapannya akan berbeda ya. Sekarang kita belajar menggambar dan melukis, dan berkaitan dengan itu ada pertanyaan dari Yudi Ardiansyah, kelas 6 SDN 4 Munggahan, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Pak, apa macam melukis dan contohnya bagaimana? Apa macam-macam melukis? Oh ya. Ada jenis lukisan? Kalau macam-macam melukis itu karena lukisan itu pengembangan daripada ide gagasan, dan di situ dimasuki imajinasi ya yang kuat dari pelukisnya, maka di situ timbul aliran. Ada orang yang lukis itu cepat, yang disebut dengan aliran ekspresionisme. Ada yang mirip sekali dengan apa yang dia angan-angankan, seperti lukisan realis. Ada yang melukis hanya pemandangan, naturalisme. Nah itu macam-macam, dan banyak lagi kalau kita ketahui. Jadi bermacam-macam ya? Bermacam-macam. Itu setiap pelukis bisa punya gaya sendiri Pak, yang membuatnya khas dan berbeda dengan pelukis lain? Iya tergantung dari pengalaman dia. Jadi dia mempunyai pengalaman itu mulai dari kecil sampai dia menjadi pelukis itu, dia banyak belajar dan banyak melihat, kemudian akan timbul inspirasi pada jiwanya, sehingga timbul satu aliran tertentu pada dirinya. Itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Yudi Ardiansyah. Ini sebentar lagi Kak Putri dan teman-teman di rumah, kita akan bersama-sama menantang Pak Mantri untuk melukis. Beliau ini selain jago melukis, konon jago nyanyi juga sama jago parian. Nanti Kak Putri tantang beliau untuk selesai melukis harus bernyanyi dan bikin parian buat teman-teman. Gimana? Kita tantang beliau? Sabar dulu, jeda dulu, istirahat dulu, dan kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama Sinaunang Omah ya. Ini yang pada nungguin, setia banget, mantengin Sinaunang Omah, pasti udah gak sabar ya, pengen tahu Pak Mantri kalau ngelukis kayak gimana ya. Sama Kak Putri juga, kita langsung lihat cara Pak Mantri melukis supaya bisa jadi inspirasi kita untuk melukis juga di rumah. Monggo Pak Mantri. Baik anak-anak, kita akan mengawali segmen kita, judulnya adalah menggambar melukis pemandangan yang paling mudah. Kemudian kita coba untuk mentransfer daripada unsur-unsur yang tadi saya sebutkan berupa garis ke sini. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah bagaimana kita membuat sketnya dulu. Sket itu diawali dengan kalian menyiapkan medianya. Medianya itu bisa kertas, ya, bisa kanvas. Ini Pak Mantri mau mencoba untuk menggambar di atas kanvas dengan pensil dulu, yang dinamakan menggambar sketsa ya. Ini sketnya akan saya buat, misalnya kalau kita mau membuat gambar gunung ya, jadi yang terjauh dulu ya. Ini kebetulan keliru, ini kebalik. Oh. Nah, iya. Posisinya belum pas ya. Belum pas. Saya bantu Pak. Nah ini dia Ya. Oke. Nah ini ya, jadi kita coba untuk membuat gambar yang paling jauh dulu, atau mewarnainya itu yang paling jauh dulu. Nantinya itu apa yang kita lihat yang paling jauh, misalnya dalam proses pembuatan itu adalah gunung, ya kita buat sketnya ini kita ya, bikin dengan gunung. Nah
Ini misalnya pegunungan dengan mentransfer garis tadi ya, garis patah tadi ya. Garis patah-patah dulu. Zigzag dulu ya. Nah, Zigzag. ini. Misalnya ini. Nah, ini. Misalnya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa sinar itu penting untuk nanti bisa memberikan kesan hidup pada sosok gunung ini, maka perlu kita tentukan nanti sinarnya itu dari Datang mana. dari mana? Nah, sinarnya dari kiri apa dari kanan? Kalau mungkin itu sinarnya dari kiri, dari sini ya, Nana. Ya. Maka ini perlu kita beri tebing. Nah, tebing gini. Apa fungsi tebing ini? Tebing ini adalah untuk nantinya kalian akan mewarnai tidak susah. Misalnya kalau biasanya tebing itu di gunung itu ada yang dalam, ada yang tinggi. Begitu nanti yang tinggi akan diberi warna. Kalau gunung ini warnanya biru, maka yang paling tinggi birunya muda. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kedalaman, maka dia birunya tua. Nah, jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Seperti ini juga begitu. Kita bikin tebingnya juga. Nah, ini. Nah, ini ada tebing-tebingnya. Nah, tebing ini yang saya garis ini nanti mungkin birunya adalah biru muda. Tapi yang tidak saya garis ini mungkin agak tua. Ya. Gitu ya. Nah, ini kita coba yang lainnya. Kemudian kita transfer lagi garis tadi adalah misalnya kita mau membuat batasan daripada gunung ini ya. Oke, garis horizontal ya, batasan gunung. yang membatasi. Terus kemudian kita beri skate hutan misalnya. Hutan itu adalah mentransfer daripada garis-garis yang bentuknya tadi bergelombang. Ya. Nah, ini. Kemudian kita membuat jalan. Nah, ini jalan. Kemudian kita membuat sungai, misalnya ini. Nah, nanti kita warnai warna gelap. Ya. Ini kita skate dulu. Kemudian ini gabungan dari tadi. Hutan. Hijauan pohon-pohon. Wah. Nah, kalau begini sudah agak lumayan. Mungkin di sebelah sini ada Pohon besar? pohon besar mau. Wah, di ujung jalan. Nanti mungkin barangkali yang sebelah sini tidak terpakai karena nanti kita akan tertutupi. memberikan kesan warna dari pohon, daun-daun pohon yang ada di paling depan. Oke. Ini sketsa awal ya teman-teman. Sketsa awal. Tapi sudah mulai terlihat bentuk natural pemandangannya seperti apa. Langkah pertama yang biasa harus kita siapkan, mana yang dilukis terlebih dahulu? Ini sekarang kita coba untuk memberikan pewarnaan. Bagaimana warna yang akan kita dahulukan? Warna yang kita dahulukan, kalian harus mewarnai yang paling jauh. Apa yang paling jauh di sini? Gunung di ujung atau langit, Pak? Langit, Oh, bener. Ternyata langit. Bener, langit. Jadi langit itu warnanya apa? Maka kita perlu memberikan warna biru. Ya. Di sini biru dicampur putih. Nah. Ya, anak-anak, ini kalau kalian akan mewarnai warna langit, maka kita akan menggunakan catnya cat akrilik. Akrilik ini adalah basisnya air. Ya. Ya, jadi kita tadi siapkan warna biru dengan putih. Putih. Kita campur dan menggunakan Kuas besar? kuas besar. Ya, kuas besar. Jangan kuas kecil. Karena nggak selesai-selesai nanti bikin yang jauh, ya. Nggak selesai-selesai. Nah, lihat bagaimana cara Pak Mantri mulai menyatukan warna supaya mendapatkan dimensi antara biru gelap ya dengan warna putih, warna awan yang berbaur di antara langit. Tuh caranya Pak Mantri. Jadi mulai dari tadi beliau mengambil warna biru dulu, dicampur sedikit putih, lalu kemudian diberi air sedikit, diketuk-ketuk supaya airnya tidak kemana-mana. Sudah mulai lihat cara melukisnya? Wah, sepertinya ini hitungan detik akan selesai langit kita. Coba tuh, cantik sekali. Sambil Pak Mantri menuntaskan langit, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Assalamualaikum, Akil Mizan Al-Asrori, mahasiswa. Halo Akil, Pak Mantri, saya mau tanya gimana cara elaborasi warna untuk menggambar wajah manusia supaya menjadi hidup. Salam art Pak. Oh ini nih contohnya elaborasi warna yang dimaksud. Elaborasi Seperti ini warna. contoh karya saya. Wah keren nih Pak.
Oh iya, bagus. Wah, Bagus. seperti ini contoh karya saya. Cuma saya mengkritik ya kan, boleh kan ya? Boleh. Di Pandangan. sini mungkin gradasi warnanya agak Lebih kontras. Iya, terlalu kontras. Oh, malah terlalu Iya, kontras. terlalu kontras. Jadi mungkin menuju gelap menuju terang itu mungkin nanti bisa Dibuat lebih soft, iya, lebih lembut warnanya. lebih lembut. Mhm. Jadi lebih lembut lagi. Jadi lebih lembut lagi. Ini bagus sekali loh guratan-guratannya kelihatan. Iya, bagus. Jadi apabila boleh masukan sebagai kritik dari Pak Mantri hanya gradasi warna saja. Gradasi warna. Dari sisi Tapi gambar untuk komposisi. kemiripan sudah bagus ini. Betul ya. Betul. Ini kalau kita ketemu sama beliau ini Bapak yang digambar ini bisa langsung Iya. kenal ini. Karena Iya. pernah lihat lukisannya. Iya. Mas, semangat ya bikin karya terus ya Mas Akil ya, luar biasa karyanya Mas. Semangat, iya. Keren Bagus. banget. Iya. Kita lanjut melukis. Ini karya Pak Mantri. Waduh, hari ini kita bertemu dengan talenta-talenta luar biasa. Ntar kapan-kapan bolehlah main-main kita bikin kolaborasi, bikin karya bareng Mas. Menarik nih ya. Boleh coba kapan-kapan kita undang untuk melukis bersama. Nah, ini dia. Coba dilihat ya teman-teman ya. Mulai dari yang tadi sisi kiri itu warnanya Agak gelap. Lebih gelap, birunya Makin biru gelap. Karena sinarnya itu datangnya dari kanan, maka yang sebelah kanan ini nanti Akan dibuat lebih terang. terang. Nah, kita lihat bagaimana Pak Mantri memadukan warna. Lihat bagaimana melukis dengan penuh percaya diri. Jangan takut-takut, jangan Iya, ragu. jangan takut. Kalau takut nanti malah salah. Jadi nggak bisa selesai Nah. karena takut. Toh juga nanti kalau misalnya ada kesalahan pewarnaan bisa dikoreksi ya Pak? Ada Bisa. tips and triknya. Bisa. Nah di sini jangan sampai kalian takut untuk masuk ke gunungnya karena ini sudah dari jauh. Ya, Jadi kalau jauh itu bebas. bebas. Jadi masuk kemana-mana enggak apa-apa. Nanti Kalian bisa kemudian koreksi. tahap kedua baru gunungnya. Setelah bagian yang paling Paling jauh. itu diselesaikan dulu. Tuh, tips and triknya yang pertama, selesaikan dulu bagian terjauh supaya nanti makin dekat kita bisa makin detail ya. Iya. Karena Pak Mantri mendatangkan sinar dari sisi kanan kanvas, maka warna yang ada di kanan lebih terang daripada yang ada di kiri. Teman-teman boleh kalau berbalik, kalau sinar datang Boleh. dari kiri, berarti yang warna kanan lebih tebal, lebih gelap ya. Dan situasinya pagi, siang, sore, malam, paduan warnanya beda ya Pak ya? Padanan Beda. warna dan paduannya. Untuk pewarnaan langit itu tergantung kondisi alamnya. Misalnya kalau di laut ada sinar datang, mungkin dominasi warnanya bisa kuning dicampur dengan putih, kemudian dicampur dengan kebiru-biruan, boleh enggak apa-apa. Nah ini Pak Ini Mantri contoh. mengambil situasi Langit sedang terang. terang, iya di terang itu ya, di terang. Nah kemudian yang kedua kita akan membuat gunungnya, Oke. ya. Jadi membuat gunungnya. Kita akan Nah, mulai gunung membuat itu gunung. nanti kita bentuk karena warna ini cepat kering. Kita Karena beri batasan. bahan dasar air ya, tuh caranya. Nah, ternyata pakai sisi samping kuas tuh biar dapat gambar yang Awalnya kita membuat dalam bentuk yang agak gelap semua boleh. gelap nggak semua apa-apa. dulu Iya. boleh. Warna dasar ya, warna dasar nggak gunungnya apa-apa. ya. Iya, Karena ini akrilik bahan dasar air cepat kering, cepat kering. nanti akan mudah untuk kita sesuaikan dari mana datangnya cahaya. Oke, kita bikin dulu. Udah mulai kelihatan ya bagusnya. Langsung pengen melukis nanti di rumah, langsung beli kanvas. Oke, gunung berikutnya. Lihat bagaimana gunung yang satu berdiri bersebelahan dengan gunung yang lain tampak begitu kokoh. Oh, luar biasa. Ini kalau masih ada yang mau bertanya, nomor Oke. WhatsApp-nya masih sama di 0823 3089 9899. Teman-teman yang di studio fokus ini menganga. Aku jarang-jarang lihat Kakak Ria, floor director aku tuh fokusnya sampai kayak gitu tuh, terpesona. Lihat aku nggak pernah terpesona gitu, lihat Pak Mantri terpesona, Kak Ria. Bagus banget. Oh, ada WhatsApp masuk juga. Assalamualaikum Pak Mantri. Apakah contoh gambar seperti ini warnanya sudah kontras? Ini masih dari Mas Akil yang tadi atau berbeda ya? Dari mana ya ini ya? Ini contohnya. Yang seperti ini bagaimana Pak Mantri? Hasil Oke. gambarnya, bikin sepatu nih ceritanya. Oh iya, oke. Nggak apa-apa, ini bagus sih. Cuma pada bagian
bagian ini kurang sedikit ya, kurang sedikit. Lebih dibuat lebih tegas lagi warnanya. Oke. Ya, di sisi belakang sepatu ya, ini karena sinar datangnya dari sebelah kiri ya. Kiri sepertinya sebelah ya. Kiri ya. Iya. Nanti yang bawah ini agak lebih gelap lagi. Iya, lebih gelap lagi. Oke. Ini bagus banget loh. Cuman memang tantangannya di permainan gradasi warna supaya tampak lebih real, lebih hidup ya. Dan itulah pentingnya kita, kalau namanya pelukis itu menurut Kak Putri biasanya orang-orang yang suka mengamati, observer. Jadi pengamat. Kalau lihat barang betul-betul detail gitu, lihat sesuatu, dari mana datangnya sinar, perpaduan warnanya seperti apa. Sambil kita amati sebagai seorang observer juga, Kak Putri mengamati Pak Mantri biar nanti di rumah bisa ngajarin anaknya melukis. Ngomong-ngomong, acara hari ini nih bisa nanti bisa disaksikan kembali di kanal YouTube JTV Re ya. Jadi bisa ditonton lagi sekitar 1-2 hari dari sekarang supaya teman-teman bisa latihan melukis lagi. Boleh ditonton, jangan lupa subscribe. Oke, ini dia. Kita lihat lagi gunungnya. Waduh, ini baru gunung, udah bagus sekali ya. Memang beda goresannya kalau jago melukis. Udah mulai kelihatan bagaimana garis yang dimunculkan. Jadi pelajaran penting juga buat kita. Ternyata cara menggoreskan kuas itu akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan ya. Jadi teknik penggunaan kuas, dan itu bisa didapat dengan berlatih terus. Pak Mantri ini bisa keren kayak gini. Tadi Kak Putri sempat tanya, ternyata sudah suka melukis sejak SMP. Jadi teman-teman sekarang yang lagi SMP belajar melukis biar di usianya Pak Mantri sudah bahkan lebih jago dari gurunya ya. Kalau lagi melukis konsentrasi banget. Kak Putri ngomong sendiri nggak apa-apa, ngomong sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan, wah ini dia nih dari Bu Linda. Halo Bu Linda, salam kenal. Salah satu bentuk syukur, bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta adalah melihat dan belajar tentang alam sekitarnya. Dan kali ini Pak Sumantri memberi pembelajaran yang berarti pada siswa dengan mengajarkan bagaimana cara mengagumi alam yang dituangkan dalam kreasi seni. Sungguh bermanfaat sekali, sukses buat Pak Guru dari Bu Linda. Jangan-jangan Bu Linda juga Bu Guru nih, jago banget nih mengamati apa yang sedang diajarkan oleh Pak Mantri. Baik, kita jeda dulu, kayaknya masih ada satu segmen terakhir ya. Jadi teman-teman tetap di sini, kita akan amati bagaimana hasil karya Pak Mantri nanti. Ini masih setengah jalan nih, jangan kemana-mana. Pak Mantri. Kak Putri terpesona, lihat ini loh, lukisannya Pak Mantri ini loh, keren banget tuh. Gunung, 3 gunung itu sudah selesai. Sekarang Pak Mantri sudah beranjak ke pohon. Tuh lihat, enaknya kalau pakai cat yang cepet kering, bahan dasarnya air. Tuh udah mulai masuk ke pohon, udah mulai kelihatan ya, keren banget. Jadi ini tadi yang dibicarakan, yang disebut-sebut sebagai tebing-tebingnya. Dan dari mana datangnya sinar? Dari kanan, betul. Jadi kelihatan ya, mana yang lebih terang. Terus jangan khawatir, kenapa kok dari jauh dulu yang harus digambar? Karena kalau catnya netes nanti bisa ditumpuk karena cepat kering. Jadi jangan pernah takut salah. Lihat, mungkin teman-teman di rumah bisa lebih fokus ke cara Pak Mantri menggoreskan kuas. Karena cara beliau tuh lihat, dalam gerakan yang sangat cepat, memainkan penuh percaya diri, set, dek, 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 dek. Tiba-tiba udah kelihatan aja teksturnya gitu. Tuh, memainkan warna gelap. Ini karena hutan yang dimunculkan di sini. Kalau ada yang mau tanya, boleh. WhatsApp-nya masih kami buka di 0823 389 9899. Plus, sebelum teman-teman nanti setelah ini asik tuh ngelukis bareng-bareng, jangan lupa harus selalu menjaga jarak. Ingat-ingat pesan ibu ya, 3M, salah satunya menjaga jarak. Makanya Kak Putri ngeliatin tuh sambil tetap jaga jarak sama Pak Mantri. Walaupun sangat mengagumi sekali hasil karya lukisnya hari ini. Nih, keren sekali. Coba teman-teman sambil mengamati dan melihat bagaimana perpaduan warna, cara menggoreskan kuas, dan bagaimana Pak Mantri dengan begitu yakin
tanpa rasa takut ya, tanpa rasa ragu, terus menggoreskan. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau melukis bersama-sama dengan teman-temannya di rumah, teman-teman kelasnya, boleh datang dalam kelompok kecil, harus selalu tetap menjaga jarak ya, menjaga jarak. Oke, kita lihat. Bagus sekali kan? Nah, udah mulai. Ini Pak Mantri bener-bener ditantang sisa waktu 5 menit. Luar biasa. Wah, Bapak luar biasa. Ini kayaknya masuk museum rekor JTV ini. Melukis dalam waktu tadi kayaknya cuma 2 segmen aja. 15 menit selesai. Lihat, jadi karena hutan ini nuansanya adalah ada hijau gelap, hijau tua ya. Ada warna kuning untuk memberikan efek datangnya sinar. Ada sedikit hitam tadi kalau teman-teman mengamati, karena di hutan itu kan ada ranting-ranting juga. Nah, lihat bagaimana cara menggoreskan kuas. Kak Putri benar-benar mengamati karena nanti biar bisa praktek juga bareng sama teman-teman di rumah ya. Nah, ini dia. Tuh, mulai muncul imajinasinya. Ya, ini pertanyaan bagus dari teman-teman JTV. Boleh nggak hasil karyanya nanti disimpan di sini, dipajang di sini, boleh Pak? Boleh. Sold, terjual. Nanti saya selesaikan di sini. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman besok-besok kalau mau nonton ya, nanti akan kami pajang hasil karya. Muncul hasil karyanya Pak Mantri di sini. Keren banget. Pertanyaan titipan, padahal sebenarnya yang pengen punya produsernya. Ketahuan ya kan, alasannya ditaruh studio biar bisa dipandangi terus setiap hari, setiap jadwal Sinau Nang Oma. Wah, tapi memang keren sekali loh Pak. Tuh. Oke, jadi sekarang Pak Mantri akan menyelesaikan, tapi Pak, tips terakhir. Oke. Tips terakhir, ada pesan dari teman-teman tadi. Jangan melukis masa lalu katanya, khusus untuk Om Sunu dapat salam, jangan melukis masa lalu. Pak Mantri pesan untuk teman-teman di rumah supaya berani menghasilkan karya lukis atau karya gambar yang istimewa itu bagaimana Pak? Oh, begini. Kalian harus menentukan dulu bahan alat apa yang kalian pakai, ya. Kemudian medianya cocok enggak dengan bahan alat itu. Kemudian karena segmen kita ini adalah menggambar yang paling mudah, yaitu menggambar pemandangan, ya kita awali di sini, maka gambarlah yang paling jauh dulu. Jadi ini belum, masih dasar. Nanti kan kita beri awan, gunungnya ini kita sempurnakan tebing-tebingnya. Jadi yang jauh dulu kita gambar. Kemudian baru yang paling dekat dan dekat dengan diri kita. Objek yang paling besar yang dekat paling ya, besar Pak? Nanti ini ada pohon misalnya, nanti baru kita kerjakan perlahan-lahan satu persatu. Nanti kita akan menyelesaikan itu dengan cepat ya, dari gambar itu, jadi tidak bertele-tele. Kalau sudah punya konsep yang jelas. Pak Gitu Mantri, terima kasih banyak. Sesuai janji, walaupun programnya sudah selesai, Pak Mantri bersama Kak Putri akan menyelesaikan lukisannya dan nanti lukisannya akan dipajang ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan nanti di hari berikutnya seperti apa hasil karya Pak Mantri, Guru Seni Budaya SMP Negeri 10 Surabaya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Besok nonton lagi Sinau Nang Oma cuma di JTV jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih Pak Mantri, kita lanjut lagi Pak.